secara umum saya berikan gambaran saja sedikit nanti. Ya, oke, silakan Bu Nurmamita. Baik Pak, saya screen dulu. Nah, ini untuk RPP saya mengambil KD-nya 3.3 mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk IPK-nya 3.3.1 menjelaskan pengertian hukum, kemudian 3.3.2 menguraikan pengolongan hukum. Untuk KD 4-nya 4.3 menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk IPK-nya 4.3.1 membuat laporan hasil analisis sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian 4.3.2 menyajikan hasil laporan tentang sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan modal PBL, peserta didik dapat bersyukur, menunjukkan sikap disiplin, menjelaskan, menguraikan, dan membuat laporan dan menyajikan hasil sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Nah, materinya tentang sistem hukum di Indonesia. Kemudian untuk modelnya PBL, metodenya menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk medianya PowerPoint dan video. Nah, ini ada link videonya. Kemudian alat dan bahan itu menggunakan laptop, LCD atau infocus, speaker laptop, selanjutnya LKPD. Nah, sumber belajarnya dari buku Erlangga, penerbit Erlangga. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran, yang pertama pendahuluan itu di tahap orientasi, guru membuka pembelajaran yang mengucap salam dan menanyakan kabar peserta didik. Selanjutnya peserta didik dan guru berdoa bersama, kemudian mengecek presensi kehadiran, selanjutnya menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian di tahap motivasi itu menggunakan ice breaking, persepsi itu menggali persepsi peserta didik dengan tanya jawab mengenai permasalahan dan akibat yang muncul jika terjadi pelanggaran hukum. Kemudian pemberian acuan, guru memberikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian memberitahukan aspek penilaian yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, di tahap orientasi pada masalah ini di tahap inti, yang pertama mengamati, itu siswa mengamati video yang ditampilkan, kemudian berdasarkan hasil pengamatan terhadap gambar dan video, peserta didik diminta untuk mendiskusikan tentang hal yang berkaitan dengan video. Selanjutnya di tahap menanya, peserta didik memberikan pertanyaan setelah mengamati video. Kemudian mengorganisasikan peserta didik. Guru membagi peserta didik menjadi 2 kelompok, kemudian membagi LKPD. Selanjutnya di tahap membimbing penyelidikan individu atau kelompok, di tahap mengumpulkan informasi, ini peserta didik dengan bimbingan guru mencari informasi terkait analisis permasalahan yang ada dalam LKPD. Nah, selanjutnya di tahap mengasosiasi, peserta didik berdiskusi dan kelompok untuk mengolah informasi yang didapat. Selanjutnya guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. Nah, di tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya, ini tahap mengkomunikasikan, itu peserta didik menyajikan hasil diskusi presentasi di depan kelas. Selanjutnya ini ada pertanyaan dan tanggapan terhadap apa yang dipresentasikan. Kemudian di tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, itu guru memberikan penguatan terkait jawaban peserta didik yang dipresentasikan. Selanjutnya, peserta didik bersama guru menyimpulkan hal-hal penting terkait yang telah dipresentasikan. Nah, untuk penutup, peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran, selanjutnya melakukan refleksi, dan kemudian melakukan evaluasi berupa tes, dan yang terakhir menginformasikan materi yang akan dipelajari. Dan terakhir menutup dengan salam. Baik. Mungkin langsung
saja ya Pak. Saya mulai peer teaching-nya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila memanggil nama Ibu Bapak dengan menggunakan sebutan nama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat nih mentang-mentang pelajaran terakhir? Ayo yang semangat. Semangat, Bu. Ibu ulang ya. Semangat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Baik, Sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Berarti anak-anak Ibu hari ini sehat-sehat semuanya kan? Nggak ada yang sakit? Iya, Bu. Sehat, Bu. Baik, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Coba Ketua Kelas Suryani pimpin doanya, Nak. Iya, Bu. Ayo kawan-kawan, sebelum kita belajar, supaya belajar kita diberkahi oleh Tuhan, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Suryani sudah memimpin doa. Nah, Ibu mau tahu nih siapa yang nggak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Juliana. Coba Suryani cek dulu doanya. Siapa yang nggak Juliana, hadir? Bu. Juliana, Bu. Bu. Kemana Juliana? Dia kabar? bolos, Bu. Ibu dia bolos karena jam terakhir dia cepat pulang. Waduh, Kabur tadi ya? ada pula yang Iya. bolos nih ya. Ya memang Berarti semuanya yang ada di sini siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu kan ya? Iya, Iya, Bu. Siap. Siap. Nah, sekarang Ibu ingatkan dulu nih, semua yang tidak berkenaan dengan pembelajaran PPKN itu harap disimpan dulu ya. Iya, Bu. Oke. Ini, Bu, ya. Itu yang di mejanya ada buku geografi disimpan dulu, keluarin buku PPKN. Reza tuh, Bu. Ya, Reza. Iya, simpan Bu. dulu ya. Tadi gantinya, Bu. Ya. Sekarang kita Ibu cek konsentrasi dulu nih sebelum kita belajar. Apakah anak-anak Ibu sudah siap? Iya, Bu. Coba tangannya semuanya ke depan. Gini apa begini, Bu? Ya, gitu. Kayak Bu Suryani, kayak Suryani. Mana Suryani? Oh, satu aja, Bu. Ya, satu aja. Nah, sekarang coba ikutin apa yang Ibu perintahkan, bukan apa yang Ibu contohkan ya. Baik. Ibu, Iya. kami nggak nampak Ibu, Bu. Gimana Ibu contohkan? Ibu Kan nggak usah remang-remang. lihat contohnya, lihat Gelap, perintah, mati dengar lampu perintahnya, nih, Nak. Marhami. Kan kita cuma dengerin perintah. Iya. Kan dengar Tahu nih perintahnya, Marami bukan- dengerin kalau ibu ngomong. Ya, sekarang coba tunjuk pipi. Pipi. Mana? Siapa yang salah? Deswita mana? Pipi. Deswita megang itu, Bu. Megang dagu, mic. Bu. Megang dagu dia. Aduh, berarti belum konsentrasi. Bu, tes sekali lagi ya. Coba tunjuk mata. Mata tuh. Ya, berarti udah fokus semua nih untuk ikut pembelajaran Ibu Mita kan ya. Udah, Bu. Iya, Bu. Udah, Bu. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Siapa yang pernah dihukum? Anak-anak Ibu siapa yang pernah dihukum? Marhami, Bu. Pasti Marhami itu yang pernah. Marhami, Bu. Ada? Marhami, Bu. Marhami, Bu. Kami. Iya, Bu. Marhami, Bu. Saya, Bu. Nah, apa akibat yang kamu dapatkan? Dikasih sanksi, Bu. Dikasih hukuman, dikasih sanksi sama saya, Bu. Nah, betul sekali Marhami. Akibatnya adalah kita mendapatkan sanksi. Hal ini karena hukum sifatnya itu memaksa dan mengikat, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka harus ditaati atau dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Nah, sanksinya juga tergantung pada aturan atau hukum yang berlaku. Begitu ya anak-anak.
Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang hukum dan penggolongan hukum ya anak-anak Ibu. Udahlah istirahat. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar mampu menjelaskan makna hukum dan menguraikan penggolongan hukum. Untuk penilaiannya itu Ibu ambil ketika proses pembelajaran. Nah, untuk sikap spiritual dan sikap sosial itu pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Sekarang yuk kita saksikan video berikut ini. Sebentar ya. Tahun 2019 diwarnai sejumlah peristiwa besar dalam aspek Belum nampak, Bu. Bentar. Sebentar ya, Nak. Karni. Harap sabar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Tapi nggak ada suaranya, Bu. Suaranya ya. Sebentar ya. Gedein dikit, Bu. Suaranya ada, Bu, tapi kecil. Oh ya, sebentar Ibu besarkan dulu. hal hukum dan juga demokrasi. Sudah jelas? Kita mau Udah, Bu. beralih ke Udah, tahun Bu. 2020, tapi kita flashback lagi apa kemudian kasus-kasus hukum yang mendapat atensi lebih dari publik ya, atau menuai sorotan dari publik, karena tentu ini kasus-kasus yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan juga berkaitan juga atau melibatkan tokoh-tokoh yang terkena kasus hukum di tahun 2019. Kita akan review lagi kepada Anda apa kemudian beberapa contoh kasus hukum di tahun 2019 yang menuai sorotan publik. Kita mulai dulu di tanggal 14 Februari 2019. Ini adalah penetapan Joko Drianto yang merupakan mantan PLT Ketua Umum PSSI. Saat itu Joko Drianto kemudian dikaitkan dengan kasus perusakan barang bukti. Ini juga terkait dengan pengaturan skor di sepak bola di Indonesia. Ini menjadi sorotan publik karena tentu saja ini berkaitan dengan bola ataupun organisasi PSSI. Kalau kita bicara soal sepak bola, tentu ini menuai ataupun jalan begitu, dan ini terkait dengan perusakan masuk ke dalam meja hijau, sudah P21 berkasnya, dan masih berlangsung sampai dengan tahun ini, di akhir tahun ini. Beberapa orang tersebut kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian berkat terkait dengan kasus aktivis Papua yang ditahan ini. Kita ke kasus yang lainnya. Kemudian Ahmad Dhani kemudian bebas pada hari ini, tapi kemudian Ahmad Dhani masih menghadapi kasus hukum lainnya. Sebetulnya ada banyak sekali kasus-kasus hukum yang menuai sorotan. Baik, anak-anak Ibu, sudah selesai. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan terkait video? Ada, Bu. Siapa? Siapa yang ingin bertanya? Saya bisa, Bu. Saya juga, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Nak. Siapa dulu, Bu? Siapa dulu nih, anak-anak Ibu? Saya dulu. Ntar dulu lah, kasih. Ya, boleh Sekar, coba. Kenapa kasus-kasus itu bisa terjadi, Bu? Baik, Sekar. Nah, sekarang pertanyaannya disimpan dulu. Sekarang Ibu tanya, siapa lagi yang mau bertanya? Terkait Bu. dengan video, iya, Ratna, silahkan. Bu, itu gimana ya, Bu, penyelesaian kasus-kasus tadi? Ya, bagus sekali. Masya Allah, pertanyaannya bagus-bagus ya, luar biasa. Ratna dan Sekar luar biasa hebat. Tepuk tangan dulu. Nah, inilah yang akan kita diskusikan bersama. Selanjutnya, ini Bu bagi kelompok. Nanti pertanyaan di video tadi itu akan dijawab di LKPD. Nah, Ibu sudah menyiapkan kalian ke dalam 2 kelompok. Untuk kelompok 1 itu ada Deswita, Ratna, Muhammad Reza, Apriliana, Sekar. Nah, untuk kelompok 2 itu ada Rameli, Juliana, Yanti, Suryani, dan Mahami.
Jadi masing-masing kelompok sekarang harap memilih ketua kelompoknya dulu ya. Coba Baik, dipilih Bu. dulu ketua Oke, Bu. kelompoknya. Satu siapa Kemudian ketuanya? coba diskusikan dengan dengan teman kelompok terkait dengan pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Sudah? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah semua duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Udah, Bu. Bu. Nah, kelompok mana ini yang mengalami kesulitan? Ada? Ada, Bu. Yanti bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Lagi dikerjakan dulu ya, Bu. Ya, mantap. Rameli bagaimana? Aman? Aman Bu. Ini lagi ditulis Bu, lagi mau disiapkan Bu. Sudah ketemu jawabannya Bu. Ya, mantap semuanya anak-anak Ibu ya. Oke, kelompok mana ini yang sudah siap? Kelompok 1, Udah Bu. siap, Bu. Kelompok 1, yuk presentasikan dulu hasil kelompoknya. Baik, Bu, saya presentasikan, Bu ya. Iya, boleh Reza, silahkan. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi, video tadi itu yakni terkait kegaduhan pemilihan presiden yang kami amati. Nah, kasus ini masuk ke penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, yakni hukum undang-undang. Kemudian, berdasarkan tempat berlakunya itu termasuk hukum nasional. Selanjutnya, 10-50. berdasarkan bentuknya yaitu hukum tertulis dan berdasarkan sifatnya hukum memaksa. Sekian Bu dari 40 kelompok atau 50 1. nggak tahu. Mana Deswita? Deswita jangan ngobrol. Terus kita ngobrol sendiri, Bu. Nggak ada. Aduh, Iya Bu, soalnya Bu. diajak ngobrol. diperhatikan kawannya presentasi, jangan ngobrol di belakang. Iya maaf Bu. Ya, lain kali jangan lagi ya. Iya Bu. Sudah selesai Reza? Udah Bu. Sekarang siapa yang ingin menanggapi terhadap presentasi kelompok 2? Saya, Bu. Oh ya, silahkan Yanti. Ya, Bu, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanggapi terkait penggolongan hukum yang sudah disebutkan. Nah, menurut kami, kasus tersebut juga masuk ke hukum jus constitutum karena ia itu merupakan hukum positif dan berlaku pada saat ini. Ya, bagus sekali Yanti. Tepuk tangan dulu. Ya, bagus sekali masukannya ya. Terima kasih untuk Yanti. Ini Ibu jelaskan sedikit. Jadi terkait dengan kasus kegaduhan pemilihan presiden itu ada semuanya ada 8 penggolongan hukum. Nah, di sini yang masuk kategori penggolongan hukumnya ada berdasarkan bentuk, kemudian berdasarkan tempatnya, kemudian berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan tempat berlakunya. Seperti itu ya anak-anak Ibu. Selanjutnya coba kelompok 2 dipresentasikan dulu hasil kerjanya. Siapa yang maju? Ya, Ramli, silahkan. Jadi dari hasil kerja kelompok kami, berdasarkan video yang telah kami amati Bu, yakni terkait kasus Munawir pembunuhan Madeline di Sanksi Adat Kutai, Barat Kaltim. Nah, menurut kami, kasus ini masuk ke penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, Bu. Ya, Jadi bagus yakni sekali. hukum kebiasaan, kemudian berdasarkan tempat berlakunya itu termasuk hukum nasional. Selanjutnya berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tidak tertulis, dan berdasarkan sifatnya hukum memaksa. Mungkin itu Bu dari kelompok kami Bu. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2 yang sudah tampil. Ayo berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, bagus-bagus sekali hari ini yang tampil ya. Jadi terkait dengan materi kita hari ini, kesimpulannya itu hukum itu sifatnya memaksa ya anak-anak Ibu dan mengatur. Nah, suka tidak suka, mau tidak mau, semua kita wajib mematuhi hukum. Bukan begitu anak-anak? Iya, Bu. benar, Bu. Setuju, Bu. Iya Bu. Nah, betul. Sekarang ada yang ingin menyimpulkan dari anak-anak Ibu semuanya? Coba. Saya Bu. Ya, coba Deswita simpulkan materi kita hari ini.
Jadi Bu, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan ini berakibat diambil tindakan, yaitu dengan hukuman. Penggolongan hukum itu semuanya ada 8, Bu. Ada yang berdasarkan sumber, berdasarkan tempat, berdasarkan berlakunya, berdasarkan isinya, dan seterusnya. Begitu, Bu. Ya, betul sekali Deswita, mantap. Nah, Ibu rasa kalian semuanya sudah paham nih dengan materi pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu mau tanya, gimana perasaan kalian belajar hari ini dengan Ibu? Senang? Senang sekali, Bu. Alhamdulillah kalau senang. Nah, untuk selanjutnya ini, nanti di pertemuan selanjutnya, oh, tidak. Kalian sudah Ibu siapkan soal tes. Jadi Ibu coba kerjakan dulu soal tes. Tesnya itu ada 5. Kirain tadi lolos dari tes, Ibu. Tes lagi. Aduh, harus dites dong. Kan Ibu mau nilai. Ya, Bu. Iya, oke, Bu. Siap. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, anak-anak Ibu semuanya, mengingat waktu kita sudah habis, ini kita mau pulang, semuanya boleh siap-siap dulu kita pulang. Beres-beres. Jadi sambil beberes, Ibu mau mengingatkan untuk pertemuan kita selanjutnya, itu kalian harus membaca materi terkait peradilan ya. Baik, Iya, Bu. Baik, oke, Bu. Coba Ketua Ibunya kemana? Dan suara saya yang hilang. Bu. Bu Mita. Ibu. Bu Mita nggak? Ngumpet, Bu Mita. Ketua kelas pimpin doa aja. Iya. Jadi kita akhiri terus kegiatan hari ini teman-teman ya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik teman-teman, karena Ibu Mita tadi ada keperluan mendadak, kita sudah bisa pulang semuanya. Ayo kita pulang teman-teman. Ayo, dadah. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Rami langsung pulang, jangan main. Ya. Iya. Saya tunggu dijemput. Kalau enggak nebeng boleh enggak? Sama Deswita boleh. Boleh enggak, Des? Iya, Bu. Saya tunggu dijemput saya. Oh, sama ya. Waduh. Aduh, saya nunggu. Sudah. Sudah, Pak. Sudah dijemput. Belum, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Ini Bu apa namanya? Bu Juliana betul-betul Absen, Pak. absen keluar habis tuh ya.